Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ke-6 ini kita akan mendiskusikan tentang model fungsional ekonometrika, yaitu dalam bentuk model logaritma dan juga model semi logaritma. Model logaritma nanti akan dalam contohnya kita akan menghitung nilai elastisitas, nanti akan saya jelaskan detailnya tentang bagaimana menghitung nilai elastisitas dengan menggunakan model ekonometri. Lazimnya kalau dalam perekonomian, dalam ilmu ekonomi ya, nilai elastisitas itu biasanya kita hitung dengan rumus elastisitas yang disebut sebagai elastisitas statis. Kalau dalam ekonometrika ini nanti nama nilai elastisitasnya adalah nilai elastisitas dinamis. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan menggunakan model ekonometrika untuk menghitung pertumbuhan variabel dengan menggunakan model semi-log. Baik, saya akan share screen dulu tentang penjelasan dari apa itu model ekonometrika yang fungsional dengan menggunakan logaritma maupun semi logaritma. Nah, baik. Yang pertama perlu kita ingat ketika kita membahas tentang atau kita mendiskusikan tentang ekonometrika adalah bahwa ada asumsi dasar, ada 13 asumsi secara umum, tetapi kemudian kalau kita lihat yang lebih inti lagi ada 5 asumsi begitu. Yang pertama yang harus dipenuhi dalam sebuah model ekonometrika adalah prinsip linearitas. Ya, kalau asumsinya kan secara umum namanya asumsi blue, best linear unbiased estimation ya, best linear unbiased estimation. Nah, yang pertama harus dipenuhi dari prinsip ini adalah prinsip linearitas, yaitu linear dari sisi variabel dan linear dari sisi parameter. Nah, persoalannya bagaimana kalau kemudian karakteristik dari sebuah model yang akan kita estimasi itu tidak linear. Misalnya ketika kita akan mengestimasi model yang punya karakteristik misalnya Cobb-Douglas, taruhlah hasil pertanian ya, estimasi hasil pertanian yang biasanya terjadi fluktuatif karena output itu kan akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kapital atau modal yang digunakan dan tenaga kerja yang digunakan. Capital dan employment, jumlah tenaga kerja, employed-nya. Nah, biasanya ada 3 kemungkinan, ada constant return scale, ada increasing return scale, ada decreasing return scale. Kalau 1 itu berarti constant return scale, kalau lebih dari 1 itu berarti increasing return scale, kalau minus 1 atau kurang dari 1 itu berarti decreasing return scale. Nah, ini kan menunjukkan bahwa nanti model regresinya itu kan bentuknya bentuknya kan kurva parabola ya, dan bukan kurva linear gitu. Nah, ini contoh bagaimana fenomena yang sebenarnya tidak linear itu harus kita estimasi dengan model ekonometrika. Jadi kita nanti melakukan penyesuaian atau transformasi model. Nah, transformasi yang bisa dilakukan yaitu transformasi dalam bentuk logaritma. Ini lazim di dalam ekonometrika digunakan untuk menghitung elastisitas, yaitu contohnya saya tulis di sini. Misalnya model yang sebelumnya YI sama dengan B1 plus B2 XI ditransformasi menjadi log YI sama dengan B1 plus B2 log XI. Ada perubahan cara interpretasi pada saat kita melakukan transformasi model ekonometrika menjadi logaritma ini, yaitu koefisien regresi bisa diinterpretasikan sebagai nilai elastisitas, sehingga kita bisa menginterpretasikan koefisien B2 sebagai berikut. Pada saat XI meningkat rata-rata sebesar 1%, jadi satuannya bisa kita ubah menjadi persen ya. Lain dengan regresi yang biasa kan kita ikuti satuannya sesuai dengan datanya. Kalau ini bisa kita ubah dalam bentuk persentase. Ya, kita ulangi, pada saat XI meningkat rata-rata sebesar 1%, maka YI meningkat rata-rata sebesar koefisien regresinya B2%. Ya. Baik, kita gunakan contoh kasus ini. Misalnya model berikutnya akan mengestimasi jumlah angkatan kerja yang bisa terserap pada saat ada penanaman modal asing dalam bentuk investasi langsung. Misalnya berapa sebenarnya pekerjaan baru atau lapangan kerja baru atau jumlah orang yang bisa bekerja pada saat ada investor asing masuk kemudian membangun
pabrik misalnya ya. Nah, ini kita estimasi dengan data penanaman modal asing dan jumlah orang yang bekerja di Indonesia tahun 1993 sampai dengan tahun 2002. Nah, model ekonometrika yang diestimasi, Anda bisa lihat sini, jumlah orang yang bekerja sama dengan B1 plus B2 penanaman modal asing. Ya. Jumlah B1 plus B2 penanaman modal asing plus E. Kemudian karena yang kita butuhkan adalah nilai elastisitasnya, maka model ini ditransformasikan menjadi log jumlah orang yang bekerja sama dengan B1 plus B2 log penanaman modal asing plus E. Kita akan coba dengan menggunakan EViews, kita analisis ya model itu dengan EViews. Ini coba saya ulangi dari awal dulu. Tadi saya sudah mencoba ya, ulangi dari awal. Nah, misalnya kita punya, saya ulang lagi, kita punya, sudah kita buka EViews kita, kemudian yang pertama adalah kita buat work file-nya. Lihat detailnya di video sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kemudian datanya sama annual tadi tahun 83 sampai dengan tahun 2002 ya. Kita klik OK. Nah, ini work file-nya. Kemudian yang kedua berikutnya kita import datanya dengan prox ya. Lihat ini import from file. Ya, sebentar saya tunjukkan dulu datanya dulu ya. Nah, datanya ini datanya yang saya simpan, tapi ini memang saya simpan ada beberapa variabel, cuma nanti yang akan kita gunakan adalah ini PMA ya, kemudian employee jumlah orang yang bekerja, kemudian nanti kita juga mau hitung model semi-log hutang ya. Kemudian ini ada variabel T ya, nanti saya jelaskan. Ini adalah data Excel yang nanti akan kita import di di EViews-nya ya. Nanti kita import di EViews-nya. Saya tutup dulu Excel-nya, karena nanti kalau mekanisme mengimpor itu posisi data Excel harus tertutup ya. Kita kembali, saya mau share, kita balik ke EViews ya. Tadi ini mekanisme kita mau mengimpor data yang kita butuhkan Excel-nya ya, pastikan dulu. Di sini saya sudah simpan datanya. Nah, di sini. Nah, tadi kita simpan data makroekonomi Indonesia 1. Nah, ini datanya. Terus kita next aja, kalau mekanisme sudah benar ya kita next terus, finish. Yes. Nah, ini datanya sudah dipindahin, kalau mau kita cek ya kita cek saja. Misalnya yang kita butuhkan tadi employee dan PMA ya. Nah, kita coba ini, kita buka open as group. Kita cek, nah ini datanya. Nah, ini datanya sudah muncul lagi. Nah, sekarang kita akan estimasi data ini ya, sesuai dengan nanti kita mau hitung elastisitasnya ya. Maka kita estimasi, kita ubah dalam bentuk log, jadi log employee ya. Karena yang kita mau estimasi berapa jumlah orang yang bekerja ya, pada saat ada investasi asing masuk, itu bisa menyebabkan tambahan berapa jumlah orang yang bekerja, berapa persen itu. Nah, ini kita hitung. Nah, PMA, klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan aja yang nilai elastisitas ya. Nilai elastisitasnya akan dari koefisien B2-nya, yaitu log PMA nih. Jadi ini ketemu angka 0,096671 ya. Kemudian kita bisa lihat T statistiknya hasilnya seperti ini, F statistiknya juga seperti ini ya.
R kuadratnya 0,667542. Oke, saya akan ringkas ini, sudah saya tulis di PowerPoint, saya akan pindah ke PowerPoint lagi. Pindah ke PowerPoint supaya lebih jelas, lebih penjelasannya lebih. Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, ini log jumlah orang yang kita, kalau kita tulis hasil persamaannya model ekonometriknya, log jumlah orang yang bekerja sama dengan 10,391 plus 0,0966 log penanaman modal asing. R kuadratnya 0,667, hasil uji T-nya untuk B1 71,83, B2 6,01, ini hasil dari review tadi ya. Uji F-nya 36,127, probabilitas F statistiknya 0,001. Interpretasi dari koefisien regresi B2 sama dengan 0,0966 adalah pada saat ada kenaikan penanaman modal asing rata-rata sebesar 1%, maka jumlah orang yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan dari peran modal asing itu meningkat rata-rata sebesar 0,0966%. Ya. Ini interpretasi dari nilai elastisitas tadi yang kita hitung dengan model log tadi. Untuk untuk R kuadrat, kemudian uji T dan uji F-nya, Anda ini bagian dari, silahkan Anda coba analisis ya, berdasarkan video yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk model fungsional yang kedua adalah model semi-log atau semi-logaritma. Model semi-logaritma ini dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan sebuah variabel. Misalnya, kalau dalam nanti yang kita coba menghitung pertumbuhan utang luar negeri di Indonesia. Model semi-log ini secara sederhana mengestimasi variabel dependent Y yang sudah ditransformasi dalam bentuk logaritma dengan variabel X yang berupa periode waktu. Ini sama dengan kalau dulu statistik 2 ada analisis time series trend gitu ya. Jadi variabel Y-nya adalah data yang mau kita estimasi, X-nya adalah T atau tahun periode waktunya. Nah, secara sederhana model semi-log bisa dinotasikan seperti ini. Log Y sama dengan B1 plus B2 T plus E. Nah, ini contoh kasusnya estimasi utang luar negeri, maka model semi-lognya adalah log hutang luar negeri sama dengan B1 plus B2 T plus E harusnya ya. Contoh kasusnya yang sama tadi, kita pakai data pertumbuhan utang luar negeri Indonesia tahun 83 sampai dengan tahun 2002, 83 sampai dengan 2002. Baik, saya akan pindah lagi ke Evius lagi untuk menunjukkan ke Anda contohnya tadi ya. Ini kita hapus dulu karena ini tidak kita gunakan. Work file-nya juga berubah, jadi nggak butuh kita hapus saja. Tadi yang kita butuhkan adalah utang luar negeri dengan T ya. T. Sini kita open as group. Nah, utang luar negeri ini datanya T. Nah, T-nya karena tadi observasinya 20, berarti T-nya ya dari 1, 2, 3 sampai dengan 20. Ya. Nah, tergantung time series-nya. Ya. Selanjutnya kita estimasi, ya, log utang luar negeri, utang ya, C, T, dah ini. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Perhatikan juga di sini nilai pertumbuhannya ini dari koefisiennya tadi. T-nya, koefisien B2-nya T 0,0894. Ya, sekian. Dan perhatikan T statistiknya nilainya seperti ini ya. Kemudian F-nya juga perhatikan, R kuadratnya perhatikan, dan kemudian silahkan Anda interpretasikan atau Anda analisis ya sesuai dengan video yang kemarin, video yang sebelumnya. Saya akan balik ke PowerPoint dulu. PowerPoint yang semi-log tadi sudah saya ringkas di sana. Baik, ini yang semi-log tadi ya, yang semi-log hasilnya. Nah, ini
Log hutang luar negeri sama dengan 10,366 plus 0,0894 T. R-nya 0,925, hasil uji T-nya silahkan nanti Anda interpretasikan itu signifikan atau tidak, termasuk F-nya dengan menggunakan video sebelumnya, atau Anda baca bukunya. Ya. Interpretasi dari koefisien regresif B2 sama dengan 0,0894, berarti pertumbuhan utang luar negeri Indonesia per tahun adalah 8,94%. Kok bisa begitu? Tadi kan hasilnya 0,0894. Ingat ini tadi model semi-log, ya, jadi karena variabel Y-nya dalam bentuk logaritma, sedangkan T-nya kan tidak dalam bentuk logaritma, maka dikalikan 100 koefisiennya. Dengan begitu, perkalian antara koefisien B2 tadi 0,0894 dengan 100, karena tadi Y-nya dalam bentuk logaritma, maka hasilnya adalah 8,94%. Artinya, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia itu per tahun itu 8,94%. Ya. Demikian penjelasan atau video tutorial tentang model regresi fungsional dengan logaritma. Untuk penjelasan detail Anda bisa baca buku yang kedua, The Essential of Econometrics, ya, dari Gujarati dan Porter juga. Lihat pada chapter Functional Form of Regression di model log gitu ya. Nanti Anda silahkan lihat situ penjelasan secara detail dari PowerPoint dan juga dari video tutorial saya. Jadi silahkan untuk kelengkapan itu Anda baca bukunya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya ada lupa. Nanti untuk penghitungan model ini, tapi menggunakan SPSS akan saya buat video yang berbeda, karena sebenarnya ini juga bisa dilakukan dengan SPSS. Hanya prosedurnya agak lebih karena harus transformasi data. Kalau ini kan yang kita transformasi modelnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.